Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Berikut ini tentang penjelasannya. Strategi kerjasama dalam menghadapi tirani Jepang. Selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara halus hingga perlawanan terbuka. Pranoto mengklarifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok nasionalis yang telah ada sejak pada pergerakan, memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Pertama, kelompok moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang, yang kemudian mendirikan organisasi 3A. Kedua, kelompok radikal yang bergerak bawah tanah meliputi PKI dan PSI. Ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Soekarno dan Hatta. Namun, pada masa penjajahan Jepang, mereka mengambil posisi yang berbeda melalui strategi bekerjasama dengan Jepang selain Soekarno dan Hatta. Tokoh lain yang berjuang melalui jalur kerjasama antara lain Mohyamin Oto Iskandar Dinata, M.R. Soeharto, Ratulangi Sutarjo, Kartohadi Kusumo, M.R. Samsudin, D.R. Mulyo, dan sebagainya. Strategi perlawanan. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, beberapa pejuang nasionalis mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah secara umum. Kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan pendudukan Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan, seperti saling membagi informasi dan menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan perang Asia Timur Raya dari radio. Adapun beberapa contoh gerakan bawah tanah yang mengupayakan perlawanan terhadap penduduk Jepang di Indonesia antara lain: 1. Kelompok Sukarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. 2. Kelompok Ahmad Subarjo membentuk asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap penduduk Jepang. 3. Kelompok Sultan Syahrir yang menyiapkan gerakan bawah tanah anti-fasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. 3. Kelompok Amir Syarifuddin merupakan kumpulan pemuda berpaham sosialis yang selalu menentang kebijakan pemerintah Jepang. 4. Kelompok Kaigun merupakan perhimpunan para pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan kepala perwakilan antara Angkatan Laut Kaigun Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata, merupakan perlawanan bangsa Indonesia terbuka terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini ditandai dengan perang antara bangsa Indonesia terhadap Jepang secara terbuka dan mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Ada beberapa contoh bentuk perlawanan bersejarah yang terjadi di Indonesia antara lain: perlawanan di Aceh. Pada 10 November 1942, perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, yang dipicu karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang dan gagalnya perundingan Jepang menyerang Chot Pileng. Tengku Abdul Jalil dan para pahlawan tanpa nama yang mengikutinya pun gugur. Selanjutnya, perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh pemimpin suku Dayak, yaitu Pangsuma. Perlawanan Kalimantan termasuk ke dalam perang gerilya yang berlangsung lama dan berpindah-pindah. Di berbagai tempat di Kalimantan terjadi perlawanan rakyat menentang kekuasaan tentara Jepang yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Di Kalimantan Barat, kurang lebih 21.000 orang dibuli dan dibantai secara kejam oleh tentara Jepang. Selain rakyat yang tidak berdosa, banyak di antara mereka adalah raja-raja, tokoh-tokoh, masyarakat terkemuka, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional turut terbunuh dalam aksi perlawanan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikanlah sebuah momen Mandor di Desa Mandor.